Melek budaya melek. Tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita sama Mang Udin lagi jalan-jalan ke desa Sejati. Musim tanam tebu sudah berakhir dan akhirnya berganti dengan musim panen tebu, di mana areal Trawulan memang banyak sekali menjadi lokasi perkebunan tebu. Di waktu panen tebu ini semoga aja kita bisa menemukan banyak situs ya cagar budaya yang ada di tengah-tengah lahan tebu. Karena kemarin kita belusuan terhalang oleh tanaman tebu yang masih belum dipanen, jadi kita tidak bisa masuk, tidak bisa melihat, jadi tidak bisa meliput areal dari beberapa situs yang ada di kebun tebu. Seperti yang kita bilang tadi, pertama kita masuk dari areal tebu, kita sudah bisa menemukan ini serpihan batu bata kuno yang ada di lahan tebu ini. Tidak menutup kemungkinan di dalam sana masih banyak ya, karena menurut informasi warga beberapa tempat yang selama kita keliling ini selalu tidak bisa kita liput gara-gara banyak pohon tebu yang masih belum ditebang dan masih tinggi juga. Seperti kita di bawah pohon itu, kita juga curiga ya, biasanya tempat seperti itu di Trawulan, di areal perkebunan tebu ini ada pohon besar itu, ada situs di bawahnya. Entah itu dari batu andesit, entah itu dari batu bata merah. Kita akan lanjut, ini ada di Dusun Sejati ya, di Kecamatan Jatirejo. Kita masuk ke areal pemakaman Dusun Sejati. Oh ini. Kita sudah bisa menemukan ini batu bata kuno ini, Marin. Ya, coba lihat. Ya, awas. Oh iya. Ukurannya sekitar 20 kali 35 cm, ketebalan 5 cm itu. Iya. Ini awal kita masuk ya, karena areal pemakaman ini belum pernah digali. Kita lihat yang sisi sana, sisi selatan. Perkebunan tebu ini sudah turun 1 meter tanahnya dari jalan maupun dari areal pemakaman. Berarti ini dulu kan sudah pernah dibikin untuk areal industri batu bata merah. Jadi digali tanahnya untuk bahan dasar dari batu bata merah. Kita masuk ke lokasi makam Sejati ini. Ada apa dengan makam Sejati ini? Karena letak dari makam Sejati ini, pemakaman umum di Sejati ini tidak jauh dari situs Kumitir atau Kumeper, yaitu Talut, juga dari Waduk Kumitir, juga Waduk Domas, berdekatan langsung. Otomatis kalau mendekati dari beberapa waduk itu otomatis ada beberapa tinggalan yang mungkin ada domisili warga yang begitu padat di situ ya populasinya, atau aktivitas-aktivitas lain di zaman Majapahit dulu. Kita coba telusuri lagi. Oh ini nih ada lagi. Ini bata kuno ini, ada batu bata kuno. Mungkin Mang Udin bisa menemukan lain ya, batu andesit atau apa. Coba dicek yang sebelah sana. Ya. Kita akan lanjut perjalanan untuk menelusuri makam di desa Sejati ini. Ini ada tempat yang spesial nih, akhirnya beda dari tempat yang lain ini. Wah, kita nyampe juga di sini di situs Sejati ini. Ternyata apa yang kita duga tadi benar juga ya. Ada beberapa bongkahan batu andesit yang ukurannya agak besar ya. Ini sekitar hampir 40 kali 50 cm. Jadi ini 40 cm lebarnya. Ini 50 cm dengan ketebalan 10 cm dan jumlahnya banyak sekali di sini ya. Kalau ukurannya tidak sama, variatif ya. Cuman yang jadi pertanyaan kita, ini masih banyak serpian ini. Kayaknya ini bisa juga untuk tempat pemujaan di zamannya ya. Di makam umum dari desa Sejati ini. Di tempat ini didominasi oleh batu andesit. Mungkin ini pecahan dari satu bangunan, entah itu tempat pemujaan atau tempat tinggal. Tapi biasanya kalau dari batu andesit umumnya tuh tempat untuk pemujaan. Biasanya ada beberapa arca ya sebelumnya. Coba kita telusuri sebelah sana. Ini mungkin Mang Udin ada informasi. Oh ini. Batanya masih utuh. Ini. Batu bata merah masih banyak ini sebelah sini. Ini masih utuh. Strukturnya masih seperti ini. Nih ukurannya, ini agak-agak beda ya dengan beberapa batu bata yang lain ya. Ini 40 kali 30 cm, ketebalan sekitar 5 cm. Ini masih banyak dan masih utuh. Masih utuh ini. Masih utuh ini. Di dalam situ kita, nah ini ada batu bata merah sama batu andesit ya. Dan bangunan ini terangkat karena
pertumbuhan pohon asam yang begitu besar ini. Jadi bangunan di bawah ini terangkat seiring dengan tumbuhnya akar pohon asam ini, pohon asam ini yang ada di areal pemakaman. Kalau kalian lihat pohon asam sebesar ini usianya udah tua banget ya, udah tua banget, dan tidak menutup kemungkinan di areal makam ini masih banyak juga situs-situs yang masih terpendam di bawah sini. Ini kita lihat di sebelah sini. Ini batu bata sama batu andesit ada ini di sini. Jadi selama kita keliling ini banyak ya ciri khas yang kita temukan. Di saat ada satu pohon besar di makam, tempat pemakaman umum milik warga, itu selalu ada tanda-tanda situs yang masih tertinggal, yang masih utuh. Kadang-kadang ada beberapa bongkahan batu andesit, juga batu bata merah. Kita nyoba telusuri yang sebelah barat dari areal makam Sedati. Ada batu andesit yang bentuknya pipih seperti ini, ada dibentuk pola miring ya. Biasanya batu andesit ini ada di sisi candi, jadi ada di tepian candi gitu ya, batu andesit. Cuman dia tidak ada ukir ini, tidak ada ukiran. Selama kita melihat batu andesit yang di sini tidak ada ukiran. Entah apakah sebelumnya banyak batu andesit yang ditemukan di sini tapi raib, atau mungkin masih terpendam di dalam tanah. Ini jadi pertanyaan besar, jadi teka-teki kita ya selama kita keliling ini. Kok batu yang begitu berat ya sebenarnya untuk memindahkan itu sekarang porak-poranda, apakah karena gempa bumi, atau karena banjir bandang, atau karena bencana yang dibikin oleh manusia itu sendiri, mungkin peperangan ya, sehingga tempatnya diporak-porandakan juga. Karena bicara tentang Majapahit, misteri juga ya, di saat akhir dari peradaban besar satu negara yang super power di zamannya ya, Majapahit atau Welatikta, itu tiba-tiba sirna. Jadi ada apa dengan Majapahit? Sampai hari ini beberapa ahli juga masih bingung kenapa Trowulan Raya dengan ibu kotanya Majapahit, kota Raja Mahadiraja, itu sirna sampai tenggelam ya kan. Apakah karena bencana alam atau bencana yang dibikin oleh manusia, peperangan juga, atau perang saudara? Jadi bisa juga tempatnya di bumi hanguskan terus dihancur leburkan, atau mungkin bisa dibikin banjir bandang besar. Karena di sisi selatan dari kota Raja Trowulan ini dulu banyak situ atau bendungan atau danau-danau sebagai penopang pengairan yang ada di kota Raja Trowulan. Karena di Trowulan dulu transportasi utamanya adalah transportasi air dengan banyaknya kanal-kanal yang ada di kota Raja, sehingga tidak menutup kemungkinan memang, kalau saya berpikir mungkin karena peperangan juga ya. Tapi ini misteri juga karena kita belum bisa mengambil satu kesimpulan yang valid tentang hancurnya kota Raja di Trowulan. Karena di era terakhir masa penjajahan Belanda juga banyak juga batu bata itu yang diambil ya oleh Belanda untuk membangun satu tempat yang ada di sekitar wilayah Mojokerto dan Jombang. Era terakhir terjadi penjarahan besar-besaran tahun 1965 sampai 1970, di mana 65 itu banyak orang yang mengambil beberapa emas ya istilahnya. Jadi era terakhir orang-orang Trowulan, terutama desa Kemasan dan sekitarnya, itu banyak istilahnya di orang Jawa di endang ya. Jadi cara mereka menambang emas itu dengan cara diendang dalam bahasa Jawa ya. Terus di era tahun 1970-an banyak sekali penjarahan besar-besaran batu bata merah itu yang dibikin untuk semen merah. Batu bata merah itu digiling hingga hancur menjadi bahan dasar juga untuk pembangunan rumah-rumah penduduk. Dia dicampur dengan pasir dan kapur. Itu yang terjadi di era 1970-an sampai 1975. Di era itu banyak sekali sih orang-orang yang menemukan beberapa bukti kejayaan Majapahit masa lalu itu. Dan sekarang era tahun 2020 ini masih banyak situs-situs yang bermunculan, yang mulai dari Jombang, dari Nganjuk, dari Kadiri, ya, dari Malang, dan terutama di wilayah Trowulan sendiri. Begitu ada temuan besar bernama situs Kumiter atau Kumeper, yaitu talut yang begitu besar. Sampai hari ini ekskavasinya masih belum selesai, karena semakin hari situs ini semakin banyak yang ditemukan ya. Jadi sisi barat kemarin sudah mulai ditemukan lagi. Kita hari ini nyoba telisik sebelah timur dari situs Kumiter. Ada apa di sebelah timur dari situs Kumiter ini, yaitu tepatnya di desa Sedati.
daerah Kecamatan Jatirejo ini. Kita akan lanjut ikuti terus kami di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek. Oke, dari perjalanan kita masuk ke makam umum di Desa Sedati tadi, kita menemukan banyak batu andesit yang bentuknya balok tadi ya, kotak persegi tadi. Tidak menutup kemungkinan memang di sini dulu ada tempat untuk pemujaan, tidak menutup kemungkinan juga di sini ada lingga yoni, karena biasa ya di Trawulan itu kalau ada batu andesit biasanya selalu berpasangan juga dengan lingga dan yoni. Kita nyoba habis ini berjalan ke selatan dari areal makam Sedati ini ke makam Mbah Brojo yang tidak jauh dari tempat ini. Banyak juga informasi dari warga di sana ada batu bata merah dan batu andesit. Ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek. Oke, dari situs Sedati tadi kita bergeser ke selatan. Tidak jauh karena situs Sedati kelihatan dari sini. Ini kita masuk ke Mbah Brojo. Mbah Brojo. Situs Mbah Brojo yang letaknya juga tidak jauh dari kantor Kecamatan Jatirejo. Ini kita masuk di areal tanah yang lebih tinggi. Jadi sebelah sana itu areal persawahan warga, ada sungai di situ. Kita nyoba masuk ke areal ini. Nah ini di areal Mbah Brojo ini kita langsung ini bisa menemukan satu pipisan ini. Ini adalah tempat untuk menumbuk ramuan biasanya ya. Kenapa ya? Kita di waktu menemukan pipisan seperti ini, mestinya pecah. Jarang sekali di lokasi kita menemukan pipisan yang masih utuh. Rata-rata pipisan itu mesti jadi dua, pecah. Coba kita lihat sebelah sana. Ada apa, Murin? Batu andesit. Ini pipisan juga ini. Ini pipisan, tapi bukan pecahan yang dari tadi, beda. Beda karena tadi sana lubangnya udah dalam, yang ini belum. Jadi ada puja, dan ini tempat ini oleh warga masih digunakan untuk melakukan puja atau ritual ya oleh masyarakat sekitar menurut aliran kepercayaan mereka masing-masing. Jadi istilahnya disebut punden oleh warga Mbah Brojo di sini. Coba kita telusuri Mang Udin yang lagi keliling sana, mungkin ada temuan. Ada, Bang? Kayaknya bata ini. Ini. Jadi ini batu bata kunonya banyak nih. Strukturnya ini dijadikan fondasi bangunan dari punden Mbah Brojo ini. Tidak menutup kemungkinan di bawah pohon besar ini, pohon beringin ini ya, ikes ini. Ini juga banyak di bawahnya karena melihat tempat yang kita injak sekarang ini jauh sekitar 2 meter, 3 meter tingginya dari tempat yang lain. Arah pesawahan sebelah sana. Yang jadi pertanyaan kami, apakah tempat ini di bawahnya masih situs yang sudah diuruk ya? Sudah diuruk, jadi istilahnya tidak kelihatan lagi. Apakah ini tempat pemujaan dulunya? Coba kita telusuri, mungkin ada bukti-bukti lain di situs Mbah Brojo ini. Karena memang letaknya beda ya, ini lebih tinggi dari tempat yang lain. Jadi kita bicara tentang Trawulan, tentang Majapahit. Beberapa situs yang ada itu sekarang sudah banyak yang berubah ya. Banyak berubah jadi pemakaman umum ya kan, jadi punden dan sebagainya, yang kadang-kadang banyak juga bergeser namanya sesuai dengan apa sebutan oleh masyarakat sekitar. Ini yang terjadi di Trawulan. Mungkin di tempat Anda yang lain juga sama ya, disebutnya menjadi punden dan sebagainya. Itu yang terjadi sampai sekarang. Tapi kami akan tetap telusuri terus jejak Majapahit, jejak Wilwatikta dengan ibu kota rajanya yang di Trawulan, dan dahsyatnya pemerintahan, perniagaannya, pertaniannya juga tetap di bawah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangura. Tetap Melek Budaya, Budaya Melek.